Assalamualaikum. Eh, Kali ini kita mau bikin awning tent, ya, awning tent bikin sendiri kita DIY. Kita akan bikin dua awning tent. Saya tuh pengen banget gitu ya, bikin 270 tuh kayaknya praktis banget gitu. Tapi karena memang kebutuhan kami yang misalkan kalau kita road trip nanti ada beberapa tempat yang memang tidak besar gitu ya. Jadi kita nggak bisa buka awning tent 270 yang besar itu. Jadi kita bisa buka samping saja atau belakang saja gitu. Jadi makanya kita akhirnya memutuskan bikin awning tent yang seperti biasa ya. Nanti kita ada annex tentnya juga. Tapi kita bikin dua, depan sama belakang. Jadi kalau di suatu spot kita nggak bisa buka gitu ya, nggak bisa buka samping karena mungkin di sampingnya ada jurang kah atau apa solokan atau ada mobil, misalnya ada kendaraan lain, ya kita berarti buka di belakang gitu. Atau misalkan kita nggak bisa buka belakang, ya artinya kita bukanya samping misalnya kayak gitu. Nah kalau awning 270 kan harus semuanya terbuka, ya samping ya belakang. Nah, jadi itu kita putuskan untuk hanya bikin awning tent biasa saja. Nah jadi rencananya kita akan bikin yang di samping sini kiri ya, sebelah kiri itu kita bikin yang 2 meter. Kemudian yang di belakang itu, nah ini yang di belakang ini rencananya kita akan bikin 1,5 meter karena menyesuaikan pintu. Nanti pintu kebuka itu sekitar 1,5 meter. Jadi pintu ya sebagai penghalang aja gitu. Nanti pintunya ketutup kan, nanti pakai annex tent insya Allah gitu. Ini kita beli kanal C, baja ringan. Ini yang paling tebal yang ada di toko besinya. Itu sekitar 0,75 ya tebalnya. Terus kemudian saya juga beli besinya, pipa besinya yang galvanis biar nggak karatan ya. Nanti kita cat juga sih. Nah ini saya beli 2 batang atau 6 meter. Terus kemudian ini ada extension ya, ada tiang extension nanti. Nah, ini 1-2 meter. Nah ini bisa diperpanjang. Ini saya beli di Mr. DIY. Ini kalau udah diperpanjang segini. Tuh, bedanya kalau udah diperpanjang ya. Nah, ini udah dipanjangin. Ini saya belinya di Mr. DIY, harganya 41.000 per batang. Sebenarnya ini keperluannya adalah untuk ngecat. Untuk ngecat roll ya. Oke, roll cat dinding gitu kan. Nah ini untuk extensionnya set gitu buat dinding. Tapi saya pikir ini bisa di extend dan bisa dikencengin di sininya. Jadi saya beli ini aja. Oke, lanjut yang lainnya. Ini saya punya baut. Ya, ini saya beli baut. Saya beli baut tuh 4, 1, 2, 3, 4 beserta ringnya sama ring per, sama udah sekalian sama murnya. Ini 30 ribuan ya. Ini saya beli baru di toko mur dan baut lengkap biasanya mereka. Saya cari sesuai spek aja ya, kebutuhannya gini. Nah kemudian ini saya punya
apa ini ya, pipa bekas mounting body atau karet body. Nah ini awalnya dipakai, saya kan habis ganti karet body ya. Nah nanti videonya ada waktu ganti karet bodinya. Nah ini saya dapat, nah dari sini kan tuh, ini kan ada bekas-bekas karet body. Ini kepake banget juga sih buat ya, buat apa, bumper lah, besi ketemu besi kita bumperin. Nah ini awalnya tuh ada di sini posisinya tuh. Nah ini pas banget kita ambil ya. Oke, kita ambil kemudian kita gabungin ke sini. Kebetulan ukurannya itu yang ini ya, pipa ini dengan baut ini ukurannya nggak terlalu jauh beda, tapi masuk gitu. Jadi ini bisa dipakai sebagai engsel. Nah jadi mungkin pakai bearing lebih bagus, cuma kan beli bearing lagi. Ini kita manfaatin aja yang ada. Jadi beberapa juga saya ini ada mur dan baut yang kecil untuk nyambungin pipa sama pipa gitu ya. Oke, itu sih untuk bahan-bahannya. Nah nanti untuk atapnya ya, untuk tendanya itu kita coba ke tukang terpal. Ada apa namanya, D300 ya, ada bahan namanya D300 itu, katanya bisa kuat sampai 3-4 tahunan lah gitu ya. Jadi saya mungkin pakai itu, dan nanti dia juga bisa ngebantu ngejahitin, jadi kita jahit di sana. Peralatan ya itulah, ini Izumimo 120 seperti biasa, MMA, terus juga saya ada gerinda, ada bor. Nah, itu aja sih paling ya. Ya mudah-mudahan kita sukses membuatnya. Kita bikin 200 kan? 200. Oke, sekarang ini kita udah potong sekitar 2 meter lebih sekian ya. Lebihnya itu kita pakai buat ini, bikin siku kayak begini. Jadi si baja ringan ini kita atur sedemikian rupa sehingga dia menyiku begini ya, menyiku. Nanti di sini ini disiku, nggak kita potong. Jadi kita cuma potong samping-samping doang untuk ngebentuknya. Kenapa? Karena ini kan nanti ada, kita nggak bisa memposisikan engsel ini yang apa namanya, pipa yang kiri dengan yang kanan ini sejajar gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia nanti posisinya harus tumpang tindih seperti ini. Nah ya, jadi ini yang kiri misalkan, ini yang kanan, sehingga kalau misalkan ini nanti begini ya, dia harus di atasnya. Misalnya seperti ini ya, Allah, nih misal seperti ini harus di atasnya. Nah karena ini sempit, ini cuma 3,5 cm, sedangkan dua ini lebih dari 3,5 cm, berarti nggak muatnya di sini. Kita harus extend di sini. Nah ini kita extend ya, makanya kita bikin siku. Kita nanti bikin engselnya di sini, sama satu yang sebelah sana ya, yang sebelah sana di bawah posisinya begini. Nah jadi pada saat dia nutup, dia begini rapat, dia bisa tumpang tindih antara yang kiri sama yang kanan.
tapi tingginya sama gitu. Jadi kita akalin dengan kita nanam apa namanya, nanti engselnya di sini satu, agak ke bawah lagi sedikit sih. Oke, yang penting dia nggak susah nutupnya gitu. Kebayang kali ya, kebayang lah ya, kayak gitu deh. Nah nanti ini kita bor di sini, kita bor, baru nanti kita masukin. Nah ini baut dan mur ini, sehingga dia bisa muter nih, tuh ya, tuh dia bisa muter, trak bolak balik gitu. Nah ini juga berfungsi sebagai stopper ya. Jadi kalau misalnya dia ngebuka, dia nggak akan ngebuka sampai ke sana gitu, nggak akan ngebuka sampai begini banget gitu si pipanya, tapi dia stopper sampai sini, pok gitu ya, gitu sih. Nah kalau ini emang kelebihan, nanti tinggal kita potong gitu kan. Nanti ini semua ketutup sama cover ya, sama cover. Nah nanti kalau apa si tendanya bahan tendanya nanti kan digulung tuh, nanti dia masuk sini sehingga dia fit ukuran ininya. Ini tinggal kita kasih bungkus aja covernya gitu ya. Kita coba langsung proses ini ya. Itu kita bor dulu, bolongin. Oke, untuk yang ujung ya, untuk yang ujungnya sudah berhasil masuk. Jadi ini kita lobangin seukuran baut ini, kemudian disimpan ring di luarnya, di dalamnya dikasih ring lagi ya, di dalam ring. Terus setelah itu masukin selongsong ini ya, pipa ini masukin, terus dikasih ring lagi, lalu di luarnya ini dikasih ring per dan mur untuk mengikat aja nanti. Nah ini nanti ini bisa bergerak tuh. Oke, ini bergerak tapi si bautnya, mur dan baut tidak ikut bergerak, jadi ini bisa sebagai engsel. Nah nanti kalau sudah diikat dengan ini ya, sudah dilas dengan pipa ini, nanti bakalan lebih mudah engselnya bekerja. Pipanya posisinya begini kan, sebagian atas ya. Oke, nanti yang bawah, nah di bagian atas ini, nanti yang bawah buat space buat aluminium nanti yang untuk teleskopik ya, untuk yang tiang. Nah ini nanti begini, nah dia bakal bekerja. Oke, sekarang kita tinggal kerjain untuk yang sebelah sana. Sip.
Oke, ini sudah hampir jadi. Nah ya, tuh, itu. Ini panjangnya 2 meter. Ini sebelah sini engselnya. Terus sebelah sini engsel yang satu lagi. Ini agak miring sih. Nanti tinggal diperbaiki bawahnya. Oke, sekarang proses pengelasan. Ini yang engselnya ini nanti kita songsongnya sudah kita sesuaikan ini dengan pipa. Saya bikin 200 cm sih, 190 cm ya. Nanti di ujungnya kita bikin yang bisa extend gitu untuk ngikat pipa untuk ngegulung tenda gitu. Nah, ini kita udah bikin siku ya, nanti posisinya pastikan siku pakai magnet ini aja, terus dicek lagi pakai siku ini juga. Jadi dua ini nanti akan kita las ya. Oke, ini sudah kita las ya. Udah kita las 2. Ini kalau dimasukin ke sini nih, oke banget ya. Di sana juga pas, dia bisa masuk. Nah, oke, dia bisa masuk ya. Sip, nanti kita tinggal pasang mur bautnya. Yes, sudah terpasang ya. Nah, ini udah dipasang di engselnya ya. Coba kita buka. Nah, oke, aman. Mur dan bautnya tidak bergerak ya. Ini juga yang satu lagi yang sebelah yang belakang sama. Ini juga udah kita potong ya. Nah, jadi kayak begini. Nah, sekarang kita kan mau bikin extension di sini ya, karena ini kan sebenarnya belum 1 meter ya, belum 1 meter, belum 2 meter, maaf. Nah, kita bakal bikin extension, sengaja kita bikin karena biar muat di sini. Mungkin nanti kita akan potong sedikit ini ya, mungkin sekitar 5 sentian masing-masing kiri kanan. Nah, nanti ini kita punya besi setengah ya, pipa setengah ini masuk ke sini. Ini masuk, bisa masuk sampai dalam. Nah, nanti ini misalkan kita tambahin sekitar 10 cm ya, atau 15 cm, kan tadi udah dipotong 5 cm ini misalkan. Nah, 10 cm di sini ya. Terus nanti ke dalamnya mungkin sekitar 10 cm atau 20 cm biar kuat. Nah, kemudian nanti ujung ini nanti kita pakai ini. Nah, rencananya kita pakai baut ini. Nah, baut ini ya, nih, ciklik gitu. Nah, nanti ini fungsinya adalah untuk
masuk ke lubang pipa lagi. Mungkin nanti pipa sama seperti ini, ukuran 3/4, pipa yang untuk yang nempel langsung di tendanya, di kain. Jadi nanti untuk digulung ya. Nanti setelah dibuka cantolin dulu ke sini, tapi ini bisa extension. Set untuk ngencengin terpalnya. Kencangin terpal, kemudian nanti ini kita bor, kita bikin kuncian ya, kita bikin kuncian ya biar bisa di biar bisa dikunci gitu, gitu. Nah nanti kan ada ini kita lobangin, kemudian nanti ini dilas di sini, mungkin nanti juga sama seperti ini sebagai kuncian, kita bikin di sini pegangan kupu-kupu gitu ya, jadi buat di gitu. Jadi ini akan neken ini untuk dia diam, nanti ini diam, jadi nggak bergerak maju mundur lagi. Itu untuk kunci aja sih. Nah, okay. Ya konsepnya sih kayak begitu. Kayak kita eksekusi langsung. Selamat pagi guys. Ini kita udah selesai bikin ininya ya, bikin rangka-rangka awningnya ya. Nah ini seperti yang waktu itu saya bilang, kita bakal bikin extension di sini. Nah ini extensionnya guys. Jadi ini kita bikin, sorry ya masih berantakan. Ini di sini ada mur, di sini ada baut, ya di sini ada ada putarannya. Nah ini extensionnya tuh begini. Kebetulan ini kan setengah, besi setengah, pipa setengah, jadi pas banget di pipa 3/4 tuh. Terus ini kita kencengin gitu ya. Nah ini kita longgarin. Nah kemudian di sini juga ada tiang ya. Nah tiangnya itu yang dari aluminium itu, ini ya. Tuh tiangnya dari aluminium, seperti begini. Nah ini saya pakai plat, saya pakai plat bolong-bolong yang biasa buat motor biasanya ya, di aksesoris ada, saya beli di Borma. Nah ini nanti bisa dilipat langsung, bisa dilurusin lagi gitu. Nah nanti ini kita potong nih, ini kita potong, kita rapihin. Jadi satu set itu segini ya, tuh ini satu setnya. Ini yang ukuran 1 meter, tadinya mau 1,5 meter, tapi kayaknya terlalu lebar di mobil, jadi 1,3 buat di belakang. Kalau yang buat depan udah kita pasang, untuk fitting doang sih. Nah ini kemarin udah dicobain, itu yang ukuran 2 meter, jadi nanti yang di belakang ini masih saya ikat pakai ikat pinggang anak-anak. Ikat pinggang SD. Nanti posisinya di sini ya, untuk yang belakang, ini untuk samping. Nah ini rencananya mau kita bawa ke
ke ini, ke tukang terpal. Sekalian minta jahitin pakai bahan D300 aja. Untuk ininya sama ya? Apanya? Yang 12 cm-nya? Ini aja atau? Iya, sama. Yang mana yang? Iya, untuk Covernya. covernya. Pakai yang itu aja lah, yang hijau. Jadi yang hijau di luar gitu. Hijau di luar.